Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Sylvia dengan NIM 231360552 akan mempresentasikan tugas satu saya tentang ilmu ukur tanah dalam mata kuliah pemetaan kadastral. Beberapa alat yang termasuk dalam ilmu ukur tanah antara lain ada theodolit, soil compaction, dan lain sebagainya. Latar belakang. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukuran antara lain menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan untuk peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang berakhir berskala kecil. Ilmu ukur tanah pada zaman Mesir kuno. Peralatan survei ada sejak zaman Mesir kuno, yang ilmunya itu sendiri berinduk pada astronomi, astrologi, dan matematika. Pada perkembangannya, peralatan survei dipengaruhi oleh penemuan pembagian skala, vernier, dan teleskop, yang nantinya menjadi transit di Amerika dan teodolit di Eropa. Survei, meskipun tidak kaku, dapat diklasifikasikan atas dasar akurasinya, metode penentuan posisinya, instrumen yang digunakannya, tujuannya, beserta tempatnya. Atas dasar itu, pekerjaan survei dapat memiliki lebih dari satu klasifikasi bergantung dari sudut pandangnya. Sejak zaman kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silinder. Era Stephanes pada 276-194 sebelum Masehi dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Pada akhirnya, permukaan bumi dibagi menjadi tiga. Yang pertama topografi, yaitu permukaan fisik bumi. Yang kedua geoid, yaitu permukaan level atau ekuipotensial, sering juga disebut permukaan realitas fisik. Yang ketiga, elipsoid, atau permukaan matematis atau kerangka referensi untuk hitungan. Penghitungan. Dalam survei, jarak azimut, sudut, dan koordinat merupakan besaran-besaran yang saling berhubungan. Jarak dapat diukur secara langsung atau dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Azimut antara dua titik adalah besarnya sudut atau bearing yang dibentuk dari suatu referensi, meridian atau utara, searah jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama dari selisih dua bacaan horizontal dan yang kedua dari selisih dua azimut. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Itu termasuk penghitungan planimetris. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik. Secara garis besar, jarak terbagi menjadi jarak langsung dan tidak langsung. Alat ukur jarak langsung yang utama adalah pita ukur, pegas ukur, dan rantai ukur yang memiliki ukuran bervariasi 30 meter, 50 meter, dan 100 meter. Pelurusan merupakan bagian penting dari pengukuran jarak langsung. Oleh sebab itu, tahapannya harus dikuasai dengan baik. Pengukuran jarak di bidang miring berbeda dengan di bidang datar. Kasus di lapangan, pengukuran jarak terkadang terhalang oleh objek sekitar. Dengan trik-trik tertentu, meskipun terhalang, tetapi pengukuran jarak dapat dilakukan. Sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak penting diketahui agar bisa diantisipasi. Itulah cara penghitungan menurut tachymetry. Kemudian materi-materi yang dibahas yaitu ada bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Yang kedua ada poligon, dan yang ketiga peta situasi. Materi pertama, sudut umumnya diukur dari arah-arah atau selisih dua arah. Jika didapatkan sudut sebagai selisih dua arah negatif, maka hasil ini ditambahkan dengan 3600. Dalam pengukuran sudut, mengeset reference objek 0 derajat merupakan cara yang efektif daripada menset sembarang atau menset sebesar asimut.
Dalam pengukuran poligon, urutan pencatatan pada formulir perlu diperhatikan secara cermat oleh surveyor. Analisis data ukuran poligon dapat dilakukan dengan membandingkan bacaan biasa dan luar biasa dan menganalisisnya terhadap kesalahan kolimasi yang diperkenankan. Cara selanjutnya yaitu dengan membandingkan sudut biasa dan luar biasa dan menganalisisnya menggunakan 3 kali bacaan terkecil teodolit. Meridian adalah arah acuan darinya biaring ditentukan. Ada beberapa macam acuan meridian, yaitu sebenarnya magnetis, grid, sembarang, dan asumsi. Pengertian sudut julian adalah sudut yang terpacu pada sumbu Y Cartesian. Azimut dipahami sebagai origin pada sistem bearing atau north, atau sebagai arah dengan utara tertentu. Azimut geodetis terdefinisikan pada elipsoid yang salah satu unsurnya adalah utara elipsoid. Sedangkan azimut astronomis terdefinisi pada bola langit yang salah satu unsurnya adalah kutub utara langit. Materi kedua, poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungnya. Fleksibel dalam arti bahwa pengukuran poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran, mulai dari yang paling sederhana, misalnya berupa segitiga, sampai bentuk kompleks. Dalam arti kamus Oxford 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Dalam buku-buku teks tidak ada penulis yang mendefinisikan poligon secara khusus. Pada poligon tertutup, arah ukuran akan mempengaruhi sudut yang terbentuk. Arah ukuran berlawanan arah jarum jam akan terbentuk sudut dalam, sedangkan arah ukuran searah jarum jam akan terbentuk sudut luar. Catatan sudut yang dihitung adalah bacaan horizontal, muka dikurangi belakang. Poligon dapat terbuka atau tertutup secara geometris atau matematis. Atas dasar itu, poligon dibagi menjadi poligon tertutup, poligon terbuka lepas, poligon terbuka terikat sebagian, poligon terbuka terikat. Poligon terbuka terikat sempurna, tidak ada perbedaan antara pengukuran poligon tertutup dengan poligon terbuka. Sudut diukur dengan 2 seri rangkap, jarak diukur dengan cara langsung dengan meteran atau dengan EDM. Pada metode Bowditch, cara konsistensi antara jarak dan sudut pun tetap berlaku. Materi 3. Pada prinsipnya, pembuatan peta situasi merupakan rangkaian tahapan yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Kedua, pengukuran detail. Yang tiga, pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara geografis atau penghitungan dengan bobot jarak. Yang keempat, plotting. Dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, buat format peta yang telah ditetapkan, kemudian plot titik-titik poligon sebagai titik referensi, kemudian plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain, dan buat garis kontur dan atau titik-titik ketinggian. Hubungan dan keterkaitannya. Pemetaan kadastral dan ilmu ukur tanah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Keduanya merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengukuran dan pemetaan permukaan bumi, namun dengan tujuan dan cakupan yang sedikit berbeda. Ilmu ukur tanah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, pemetaan, dan pemodelan permukaan bumi. Ilmu ini menjadi fondasi bagi berbagai kegiatan yang melibatkan pengukuran di permukaan bumi, termasuk pemetaan kadastral. Pemetaan kadastral adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan batas-batas tanah untuk kepentingan administrasi pertanahan. Ilmu ukur tanah adalah landasan teoritis dan praktis bagi pemetaan kadastral. Pemetaan kadastral dan ilmu ukur tanah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Ilmu ukur tanah memberikan dasar-dasar teknis untuk melakukan pengukuran batas-batas tanah, sedangkan pemetaan kadastral merupakan penerapan ilmu ukur tanah dalam bidang pertanahan. Keduanya sangat penting untuk menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan mendukung pembangunan nasional. Beberapa alat ukur tanah adalah sebagai berikut untuk mengukur jarak, sudut, serta koordinat. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.